Dan sekarang suara tangisannya itu tidak terdengar dari depan bilik, tapi terdengar dari atas bilik. Dan ternyata pelan-pelan Roji nengok ke arah atas. Dan you know what? Si Rosie mendapati kepala cewek itu sudah berada nongol di atas biliknya dengan kaki itu yang masih di bawah. Jumpa lagi di Jenggotan, Jeng Ratu Kulit Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. So, jadi mari kita lanjutkan bercerita. Oke bro, ini kira-kira cerita yang kali ini cerita tentang apa ini? Cerita tentang sebuah mall. Wow, mall di timur Jakarta, yang dimana mall tersebut itu memang terkenal angker karena dua sebab. Yang pertama, karena mall itu tuh emang banyak hantunya katanya. Dan yang kedua, mall itu tuh sudah berulang kali berdiri bro. Kenapa saya sebut berulang kali berdiri? Karena berulang kali pula mall tersebut mengalami kebakaran total. Dan bahkan detik ini saya nggak tahu nih apakah mall itu masih beroperasi atau tidak. Karena yang diceritakan ini adalah sebuah mall di timur Jakarta di tahun 2012. Nah kalau Anda tanya mallnya namanya apa, yang jelas saya nggak berani nyebut. Cuman cluenya adalah kalau kita nih berkendara dari Rawamangun ke arah selatan, ya kan, itu kan ngelewatin flyover. Nah begitu di turunan flyovernya bro, itu kalau kita nengok ke arah kanan itu ada stasiun. Kalau nengok ke arah kiri, mall itu. Itulah kira-kira. Nah, diceritakan Rosie atau yang biasa dipanggil Roji, ya kan. Ya anak Betawi banget sih. Roji. Itu di tahun 2012 dia memang anak Jakarta Timur situ kan. Mau belanja sesuatu di mall tersebut gitu kan di tahun 2012 nih. Nah, mall itu tuh kebetulan operasionalnya itu emang sampai jam 9, tapi di atas jam 9 kayak setengah 10-an gitu masih bisa Anda untuk membeli sesuatu, tapi memang sudah ada beberapa outlet yang udah tutup gitu kan. Ceritanya ini setengah 10 nih. Roji itu datang naik mobilnya kan. Nah kebetulan parkirannya tuh di basement bawah kan. Di basement bawah memang setengah 10 tuh basementnya tuh udah kayak redup gelap gitu loh bro. Ya kan, karena memang mau tutup kan. Nah parkir di basement. Nah kebetulan bro, sesuatu yang pengen dibeli si Roji ini ya kan ada di lantai 3. Ya kan, ada lantai 3. Tapi ini ceritanya dari basement dulu lah. Di basement dia keluar, dia jalan kan menuju ke lantai satunya mall itu. Nah tapi pada saat si Roji ini masih ada di basementnya, itu tuh si Roji kayak itu loh bro, jalan menuju ke lantai 1, tapi berasanya di belakang tuh kayak ada yang ngikutin. Ya kan, Anda bisa membayangkan lah basement yang cuman ada beberapa mobil saja ya kan. Kondisi gelap, terus Anda jalan, kan suaranya kan kedengeran banget prok gitu kan, suara kaki sendiri kan, dan juga suara kaki orang lain yang ngikutin kita. Emang berasa ada yang ngikutin, tapi si Roji ini jalan. Nah lama kelamaan orang yang ngikutin Roji ini suaranya bro ya, itu kayak makin cepet menuju ke arahnya Roji gitu loh. Makin cepat. Takutnya si Roji ini orang butuh bantuannya si Roji atau mau manggil si Roji gitu kan. Takutnya begitu. Akhirnya ditengoklah ke arah belakang. Nah pas ditengok ke arah belakang, Roji ini seperti melihat seorang wanita bro. Seorang wanita dengan pakaian
tradisional Cina itu. Jadi kayak apa namanya, seorang wanita pakai dress ketat gitu bro, dengan warna merah. Pokoknya pakaian tradisional Cina kalau mau pesta lah, Anda pasti tahu lah. Iya. Sambil membawa kayak payung warna merah. Itu jalan ke arah Roji lah. Si Roji ini kan nengok nih ke arah si cewek ini nih. Tapi begitu ditengok dan begitu ceweknya ngedeket, nah pas ceweknya tuh berada di sampingnya si Roji pas, itu si ceweknya tuh kayak ngelanjutin jalannya gitu loh bro. Oh, acuh. Acuh kayak emang nyalip sih ternyata. Iya. Bukan ngikutin tapi emang mau nyalip si Rozi gitu kan. Emang ini. Terus akhirnya si Rozi mau nyalip, kirain mau manggil saya gitu kan. Nah, brengseknya si Rozi orangnya apa namanya, bukan agak sih, orangnya tuh rasis banget. Jadi begitu si cewek itu lewat gitu kan, di benak dia tuh kayak gini, lah sejak kapan Beijing pindah sini gitu. Kayak gitu dia ngomong dalam hati gitu kan. Nah terus akhirnya kan dia jalan lantai 1 udah sepi tuh, lantai 2 udah sepi, lantai 3 dia tuh belanja keperluannya lah yang mau dibeli. Nah Anda tahu kan kalau di salah satu apa namanya outletnya itu ya kan, itu kan ada rak-rak panjang tuh, ya kan? Iya. Kebetulan barang yang mau dibeli sama si Roji ini ada di ujung rak paling belakang. Iya. Dia milih-milih barangnya. Nah pas dia milih-milih, berasa tuh dari ujung depan rak itu agak jauh memang beberapa meter kan. Itu kayak ada yang ngeliatin si Roji. Oh. Ya kan? Kayak ada yang ngeliatin, ditengoklah ke arah kiri yang which is itu ujung depan rak ya. Ke arah kiri, ditengok ke arah kiri, itu ternyata emang ada orang bro, tapi orangnya tuh nggak ngeliatin si Rozi, dan orangnya adalah si cewek yang ketemu di basement itu. Oh. Lewat aja, sut gitu. Iya. Ya, jadi misalnya si Rozi menghadap ke sini nih, si ceweknya tuh ada di samping sini. Iya. Pas ditoleh tuh, ceweknya tuh jalan, bukan jalan ke arah Rozi ya, Iya. jalan ke arah yang lain gitu kan. Cewek itu lagi gitu kan, dan sambil bawa payung, aneh banget, udah di dalam mall tapi masih bawa payung kan. Iya. Di parkiran aja udah aneh. Iya gitu kan. Saat udahlah si Roji bayar kan dan sebagainya, bayar. Udah selesai tuh. Nah dia kan mau ke parkiran bawah basement kan, otomatis dia harus turun. Nah, pas dia turun tuh kan dia turun melalui eskalator. Eskalator turun. Pas dari lantai 3 menuju ke lantai 2 turun eskalator. Nah anehnya bro, kan Anda tahu eskalator tuh berjajar, yang satu naik yang satu turun. Ya kan gitu. Iya, gitu. Si Roji itu yang di sisi turunnya. Nah anehnya adalah di sisi naiknya bro, ya kan. Iya. Di ujung bawah di sisi naiknya itu ada cewek yang sama bro, dengan dress pakaian tradisional Cina, dengan bawa payung, itu naik. Oh iya, dari arah sebaliknya. Kan cewek ini tadi berada satu toko sama saya tadi. Iya. Kok dia sekarang naik, apa ada yang ketinggalan ya gitu kan. Iya. Terus akhirnya mungkin si cewek itu ada yang ketinggalan mungkin, dan kalau misalnya si cewek itu ada hal yang ketinggalan di toko tersebut, si Rozi ini niatnya mau bantuin, tapi kan si Rozi nggak bisa serta merta ngomong butuh bantuan kan, nggak langsung gitu dong. Iya. Intinya si Roji ngeliatin tuh si cewek itu dari bawah. Si Roji makin turun, cewek itu makin naik, diliatin. Nah tapi sekarang pada saat mereka bertemu di eskalator itu tuh kayak emang dari awal si cewek itu emang matanya tuh ke arah Rozi terus. Dan matanya tuh ngikutin ke arah Rozi. Sampai pada saat si ceweknya tuh sudah berada di atas Rozi, si ceweknya tuh nengok ke bawah. Iya. Emang niat ngeliatin Rozi emang. Ya semakin takut dong Rozi, kayak curi-curi pandang gitu loh beraninya. Dan kali ini si cewek itu melihat Rozi itu dengan mata yang sangat amat sayu, mata yang sangat sedih sekali, ekspresinya tuh sedih gitu loh bro. Wajahnya tuh emang pucat banget dan ekspresinya tuh sedih, ya kan. Iya. Nah dari kejadian itu si Rozi itu kayak ya merinding sendiri lah. Nah singkat cerita sampailah Rozi di lantai 2. Pas di lantai 2, lah mau turun nih ke lantai 1 kan. By the way si Roji itu nggak mau naik lift karena takutnya itu mall mau tutup kan.
Takutnya pas dia naik lift di tengah jalan liftnya mati kan gimana kan gitu kan, maunya kan mau tutup kan. Memutuskan untuk dia akhirnya naik eskalator. Nah pas di lantai 2 bro, si Roji ini kebelet boker, ya kan. Akhirnya si Roji itu tahu kan karena emang anak sana kan. Ini toiletnya tuh kalau nggak salah di lantai 2 tuh nggak ada deh. Toiletnya tuh adanya di lantai 1. Turunlah dia ke lantai 1 dengan kondisi mall yang sudah sangat gelap sekali dan sudah sangat sepi. Sampai lantai 1 bokerlah ke toilet, buang air besar. Nah Anda tahu toilet mall tuh selalu bentukannya tuh kayak gini. Anda masuk toilet, set ya kan. Biasanya tuh langsung disambut sama wastafel panjang. Kayak ada 3 orang bisa di situ gitu loh bro, wastafel panjang. Setelah itu Anda setelah ngelewatin wastafel, Anda akan berada pada bilik-bilik toilet. Dan bilik-bilik toiletnya itu pintunya itu nggak ketutup semua, Anda paham lah, ketutup setengah doang. Ini yang kelihatan tuh yang sebelah bawahnya, gitu kan. Oke, si Roji itu langsung masuk toilet, terus langsung masuk ke bilik kan. Duduk dia. Nah, pas duduk terus buang air besar itu, nah tiba-tiba si Roji itu mendengar kayak suara tapak kaki bro. Tapak kaki, tek 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 tek, jalan tuh pelan banget, tapak kaki. Nah, si Roji ini merasa aneh karena apa? Karena kalau ada suara tapak kaki, harusnya pintu utama toilet itu harusnya ada suara kebuka. Pintu utama toilet ya. Ini nggak kebuka bro, nggak ada suara pintu utama terbuka, nggak. Sedangkan Roji ini tahu bahwa di toilet itu cuma ada si Roji doang. Jadi emang bilik-biliknya tuh pada kosong. Cuman biliknya si Roji doang karena ada si Roji kan. Wah siapa nih gitu kan. Dan suara tapak kaki itu makin jelas kedengeran. Dan akhirnya suara tapak kaki itu nggak cuma terdengar jelas, tapi juga terlihat dari selah bawah pintu. Terlihat. Nah, tapak kaki itu terlihat sama Roji itu, wah ini aneh nih, nyeker bro. Dia nggak pakai ini ya, alas kaki ya. Kalau itu cleaning service harusnya pakai alas kaki. Kalau itu pengunjung harusnya pakai alas kaki juga. Iya dong. Nah si kaki itu kan terlihat tuh sama Roji kan. Dan yang bikin Roji itu merinding banget, tapak kaki itu tuh mondar mandir kanan kiri. Bolak-balik. Nah masalahnya gini, kalau misalnya anggap aja lah itu pengunjung yang emang nggak mood pakai alas kaki misalnya. Kan harusnya ke toilet kan habis ngelewatin biliknya si Roji langsung masuk dong. Ini tuh kayak mondar mandir bro. Padahal sekali lagi ingat, semua biliknya tuh kosong kecuali biliknya si Roji. Ya kan. Nah, diliatin kan. Nah si Roji tuh sebetulnya di dalam jiwanya itu, ya kan, itu tuh sebetulnya sudah merasakan bahwa nih boker saya sudah selesai, ya kan. Tapi sayangnya tapak kaki itu masih ada. Dan begitu Roji ini kan takut ya, terus dia tuh mulai mengumpulkan nyali untuk memberanikan diri, ya kan. Untuk berdiri itu butuh nyali loh bro, berdiri aja butuh nyali loh bro. Untuk berdiri, terus udah berdiri kan, nge-flash. Udah dipakai celananya lagi, mau keluar. By the way kakinya tuh masih mondar-mandir ya. Penasaran dia. Dia tuh kembali diam untuk mengumpulkan niat, untuk mengumpulkan nyali, untuk buka pintunya. Oke. Tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut, tarik nafas lagi, buang lewat mulut sampai jantungnya itu stabil, ya kan. Akhirnya pegang pintu itu dipegang. Pas si Roji megang-gagang pintunya, tapak kaki itu sudah tidak mondar-mandir lagi, tapi berhenti di depan biliknya si Roji. Wah. Saya bayanginnya juga ngeri. Berhenti. Dan ternyata di
tidak cuma berhenti, terdengar suara tangisan di depan biliknya Rozi. Wanji. Kayak nangis. Dan si Rozi kan takut, ya kan? Rozi itu nutup yang tadinya megang handle pintu nih, jadi ngelepas terus nutup kupingnya gitu loh bro. Iya. Nah sayangnya semakin Rozi menutup telinganya, suara nangis itu semakin kejer, semakin kenceng. Oh iya. Nangis gitu kan. Yang jelas suara nangisnya itu berasal dari orang itu dong, orang yang di depan bilik itu kan. Terus akhirnya si Rozi itu, wah kira-kira apa ya, Rozi itu mendengar tangisan itu dan melihat tapak kaki berada di depan biliknya itu cukup lama kok bro, 10 menit lah adalah. Dan suara tangisan itu konstan terus dan makin kenceng. Capek pastikan tangannya, terus kakinya berdiri kan karena nggak bisa gerakan. Nah terus tibalah di suatu ketika suara tangisan itu berhenti, tapi kakinya tuh masih ada. Terus akhirnya si Rozi ini memberanikan diri, lebih tepatnya untuk ngomong sama sosok yang ada di depan. Oke. Maaf, ini saya cuman mau buang air besar, cuman mau boker, gak macem-macem, saya cuman mau pulang. Tolong minggir dulu dari depan pintu saya gitu kan, saya mau pulang. Si kaki itu tetap tidak beranjak dari tempatnya, ya kan? Tapi tangisannya berhenti, ya kan? Nah, tepat setelah si Rozi mengucapkan itu kan gak efektif tuh. Akhirnya si Rozi ini membacakan doa-doa yang dia bisa. Wah gila kan, berdoa di toilet baru kali ini. Ya saking paniknya dong. Oh panik. Iya kan? Iya. Sing olo suminggir. Tepat di dalam toilet si Rozi berdoa. Ya nggak tahu ya, maksudnya itu sesuai etika atau enggak. Cuman yang jelas, pada saat si Rozi membacakan doa, suara tangisan itu ada lagi. Dan ini makin kencang. Dan sekarang suara tangisannya itu tidak terdengar dari depan bilik, tapi terdengar dari atas bilik. Dan ternyata pelan-pelan Rozi nengok ke arah atas. Dan you know what? Si Rozi mendapati kepala cewek itu sudah berada nongol di atas biliknya dengan kaki itu yang masih di bawah. Jadi kalau kita bayangin, jadi si cewek itu tetap berdiri, tapi lehernya kayak memanjang ke atas dan menatap ke arah Rozi, dan mata mereka saling bertemu, dan bisa dipastikan sama si Rozi bahwa cewek itu adalah cewek yang dia temui di basement, ya kan? Di toko, di outletnya, di eskalator. Nah itu. Dan sekarang di toilet. Kok bisa? Kenapa sih cewek itu bisa cosplay jadi jerapah guys? Enggak tuh. Anjir, serem loh itu. Saya nggak kepikiran jadi jerapah loh. Saya nggak kepikiran loh. Karena tuh kakinya Nangis masih loh. kakinya masih napak ya kan. Terus nangis dari atas cuman kelihatan kepalanya doang, di mana kaki kalau normal kan orang pasti manjat ya kan. Iya. Nengok gitu. Ini enggak, kakinya tetap tapi kepalanya bisa naik ke atas. Berarti kan dia Lehernya memanjang kan. bisa kakinya yang memanjang atau badannya yang memanjang. Tapi yang masuk akal sih kayak jerapah itu ya dia. Lehernya yang memanjang. Iya. Serem loh itu. Dan menurut informasi dari cerita ini adalah memang mall itu bro seringkali dihantui oleh arwah-arwah orang keturunan Tionghoa yang menjadi korban dalam tragedi 98. Jadi memang di tahun 98 mall itu tuh sudah ada, cuman dijarah sama dibakar. Dan bro bisa Anda cari di artikel internet gitu kan. Iya. Salah satu mall di Jakarta Timur yang ini nih, namanya tuh ini nih. Saya nggak bisa share ya, namanya tuh ini nih. Kelihatan kan namanya ini kan? Ya kan? Bisa Anda cari bahwa di mall ini pada tahun 98 yang meninggal terbakar
Itu ada 400 orang. Mayoritas keturunan Tionghoa. Itu sejarah kelam. Ya, dan nggak perlu kita bahas lebih lanjut lagi lah, karena itu merupakan sejarah kelam dan memprihatinkan. So, itulah tadi cerita yang saya dapatkan dari salah satu teman saya yang ada di Jakarta mengenai sebuah mall di timur Jakarta, dan ceritanya berakhir. Terima kasih. Serem, serem, serem. Serem, serem. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen berpartisipasi untuk menceritakan kisahnya dan kami bawakan di program Jenggotan, silahkan kirim cerita Anda ke alamat email kami, nanti ditulisin sama editor di bawah ini.